Halo Sampurasun, Wilujeng Tepang Deui sareng simkuring Edwin Rahmatullah di video pembelajaran Bahasa Sunda. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kalimah parentah. Kalimah parentah nyaeta kalimah anu marentah jalma lian sangkan milampah pagawean anu diparentahkeun. Artinya, kalimah parentah adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain ya untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Ciri-cirina hiji aya kecap parentah, ada kata perintah. 2. Ditungtungan ku tanda panyeluk, diakhiri oleh tanda panyeluk atau tanda seru. 3. Bisa make kecap cing, cik, punten, gerak, rarangken akhirankeun, rarangken pangkeun. Ya. Nah, contoh kalimah parentah. Pareuman TV teh geus peuting. Matikan TV-nya sudah malam. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini menggunakan kecap parentah atau kata-kata yang menunjukkan perintah. Pareuman TV teh, matikan TV-nya. Itu kata perintah ya. Kemudian setiap kalimat perintah ini akan diakhiri oleh tanda panyeluk atau tanda seru. Nah, ini ya tuh tanda panyeluk. Setiap kalimat perintah diakhiri oleh tanda panyeluk. Ya. Oke, contoh kedua. Piceun runtah teh karena wadah runtah. Buang sampahnya ke wadah runtah itu tempat sampah ya. Nah, di sini ada kata perintah yaitu piceun runtah teh. Buanglah sampah itu. Ya. Contoh ketiga. Gantungkeun bajuna kana paku ya. Gantungkan bajunya ke paku. Nah, di sini saya menggunakan akhiran keun ya. Gantungkeun artinya gantungkan ya. Contoh 4. Cicikeun caina kana gelas. Cicikeun itu artinya tuangkan. Tuangkan airnya ke dalam gelas ya. Sini saya menggunakan kecap parentahnya adalah cicikeun caina. Tuangkan airnya ya. Di sini menggunakan imbuhan akhiran keun. Punten pangnutupkeun pantona. Tolong tutupkan pintunya. Nah, di sini saya menggunakan kata punten ya. Ini sebagai kata yang halus. Kemudian pangnutupkeun. Ya, kecap asalnya tutup atau nutup ya. Sini saya menggunakan imbuhan pangkeun sehingga pangnutupkeun ya. Tolong tutupkan. Dung pangnyandakeun buku ka perpustakaan. Dung tolong ambilkan buku ke perpustakaan. Nah, di sini saya pun menggunakan imbuhan pangkeun, pangnyandakeun artinya ambilkan ya. Cing ua pangmacakeun surat den. Nah, sini saya kata cing ya. Cing ua pangmacakeun ini adalah kecap parentahnya. Cing ua pangmacakeun, ua pangmacakeun. Pangmacakeun itu tolong bacakan ya, bacakan suratnya den. Gerak indit ka sakola atuh geus beurang. Nah, di sini adalah saya menggunakan kata-kata gerak. Gerak itu artinya segera ya. Segeralah pergi ke sekolah atuh geus beurang karena sudah siang. Ya, sekali lagi di sini menggunakan kata-kata perintah atau kecap parentah dan diakhiri oleh tanda panyeluk. Ya, itu ciri-cirinya. Nah, sekarang kita latihan. Jieun kalimah parentah tina kalimah pewarannya. Buatlah kalimat perintah dari kalimat-kalimat berita seperti yang kata kalimat kabar ya. Dudi dititah mupus bor. Dudi disuruh untuk menghapus bor atau papan tulis. Menurut teman-teman bagaimana kalimat perintahnya? Ya, ini contoh kalimat perintah yang betul ya. Dudi pangmupuskeun bor. Dudi tolong hapuskan bor atau papan tulis. Ini kecap parentahnya pangmupuskeun, hapuskan ya. Bor diakhiri oleh tanda panyeluk. Contoh kedua. Tatang dipiwarang nyandak buku bacaan ke kelas. Tatang disuruh membawa buku bacaan ke kelas.
Bagaimana kalian perintahnya? Ya, Tatang, pang nyandakeun buku bacaan ka kelas. Di sini kata kuncinya adalah yang disuruh adalah Tatang, ya. Sini saya subjeknya Tatang. Kemudian kata kunci berikutnya adalah nyandak buku. Ya, ini kata perintahnya, disuruh membawa buku. Sehingga saya menggunakan kata pang nyandakeun, ya. Tolong ambilkan buku bacaan ke kelas. Wawan dipiwarang meser uyah ka warung. Wawan disuruh membeli garam ke warung. Bagaimana kalian perintahnya? Ya, bisa seperti ini. Wawan pang meserkeun uyah ka warung. Kata kuncinya adalah wawan dan juga ini adalah kecap perintahnya meser uyah, membeli garam. Sehingga saya buat kecap perintahnya pang meserkeun uyah. Tolong belikan garam. Yang berikutnya, Dodi dititah sasapu di buruan. Dodi disuruh menyapu di halaman. Ya, bagaimana kalian perintahnya? Oke, ini contohnya ya. Dodi gera sasapu di buruan. Dodi segera sapu di halaman ya. Dodi segera menyapu di halaman. Teman-teman bisa juga menggunakan kata cik ataupun cing. Misalkan contohnya Dodi cik sasapu di buruan juga boleh ya. Nah, contoh berikutnya. Barudak kelas genep dititah ngerjakeun soal dina buku pancen. Barudak kelas 6 disuruh mengerjakan soal di buku tugas. Ya, kalimat perintahnya ini contohnya ya. Barudak. Nah, ini ada subjeknya ya. Kata kunci pertama. Kemudian kecap perintahnya adalah ngerjakeun soal, mengerjakan soal. Nah, maka saya buat contoh seperti ini. Barudak cik kerjakeun soal dina buku pancen ya. Ini kata kuncinya. Kerjakeun soal. Di sini saya menggunakan akhiran ke ya. Hidup bade miwarang mamah mangyanakeun anduk. Nah, di sini ada sebuah contoh jika teman-teman ingin meminta tolong ya, meminta kepada orang yang kita hormati. Contohnya sini mama ya. Hidup kamu mau menyuruh ibu atau ya ibu kamu mangyanakeun anduk, membawakan handuk. Nah, bagaimana kalian perintahnya? Nah, di sini contoh yang saya gunakan adalah mah punten pangyanakeun anduk. Mah tolong ya, ambilkan handuk. Di sini menggunakan kata punten. Kali ini kita menyuruhnya ke orang yang lebih tua atau dihormati ya. Yang berikutnya, hidup marentah Kak Nur supaya meresan kamar nu pabalata. Kamu meminta atau menyuruh Nur supaya membereskan kamarnya yang berantakan. Bagaimana kalian perintahnya? Nah, teman-teman bisa seperti ini ya. Nur, ini kata subjeknya. Cik beresan kamar teh ngarah teu pabalatak ya. Nur, tolong dong bereskan kamarnya agar tidak berantakan ya. Akhir dengan tanda penyeru. Oke. Berikutnya, hidup marentah ka Jajang, kamu memerintah ke Jajang sangkan mereman komputer ari teu dipake mah. Untuk mematikan komputer kalau tidak dipakai. Oke, bagaimana kalian perintahnya? Ya, ini contohnya ya. Jajang, ini subjeknya ya. Jajang cik pareman komputer teh. Nah, ini adalah kalian perintahnya ya untuk pareman komputer. Cik pareman komputer teh. Matikan komputernya. Ari teu dipake mah. Kalau tidak dipakai mah. Ya. Coba berikutnya. Hidup marentah Dudung. Kamu memerintah Dudung supaya nyanak buku carita di perpustakaan agar membawa buku cerita dari perpustakaan. Ya, ini contohnya. Dudung, cik pang nyandakeun buku carita di perpustakaan. Dudung, tolong dong ambilkan buku cerita dari perpustakaan. Ini saya menggunakan kata cik ya, cik pang nyandakeun. Ya, mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe, memberikan tanda suka, jempol ke atas, dan juga yang sudah bersedia memberikan